Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita bersyukur dimanapun kita berada, semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Kalau hari ini kita boleh beribadah di tempat di mana kita berada, semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai, menolong, menopang, menghibur, dan memberikan kita kekuatan. Haleluya, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti kalau saat ini kami boleh ada, semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menyucikan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita karena kita selalu mengalami dan merasakan bahwa memang benar Tuhan yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu setia menyertai dan menolong kita. Haleluya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, kalau kita ingat kembali tentang apa yang dikatakan yang berkaitan dengan akhir zaman, ada hal-hal yang sudah terjadi, ada hal-hal yang sedang terjadi, dan banyak lagi hal yang akan terjadi. Dan itu sudah dituliskan di dalam Alkitab, dalam kitab suci yang kita percaya. Oleh karena itulah, bagaimana kita menghadapi berbagai keadaan situasi yang terjadi pada saat ini dan juga yang akan datang ke depan. Di sini kita sangat penting untuk mempelajari firman Tuhan, supaya kita siap dalam menghadapi berbagai keadaan itu. Tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan bersama pada saat ini adalah pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan. Pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan. Yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita melihat firman Tuhan ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu berarti kita memandang kehidupan kita sekarang, kita memandang diri kita sekarang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah semakin dekat. Dan juga kesudahan alam yang sudah semakin dekat. Itulah sebabnya dalam surat Petrus tadi berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan berbagai macam hal yang sedang terjadi dan akan terjadi. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka dikatakan kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dari sini kita melihat betapa pentingnya menguasai diri untuk menghadapi
berbagai keadaan. Ketika kita lihat di firman Tuhan ini, kuasailah dirimu, itu memiliki arti usaha penjagaan terhadap pikiran kita. Usaha penjagaan terhadap pikiran kita. Dan kemudian juga terhadap kesadaran, waras, berpikir jernih, berpikir sehat. Dan kemudian pikiran kita dikekang dengan batasan-batasan yang seharusnya. Tidak mengembara, menguasai diri dengan baik. Jujur, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali dalam menguasai diri ini yang berkaitan tentang pikiran kita itu banyak mengembara kepada banyak hal, dan itu mempengaruhi akan kehidupan kita, kehidupan setiap pribadi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak menguasai diri, maka itu akan merugikan diri sendiri. Dan bahkan bisa juga merugikan orang lain. Apabila orang lain itu pun tidak menguasai dirinya dengan baik. Dan bahkan dikatakan tadi, bahwa apabila kita tidak menguasai diri atau pikiran kita dengan baik, itu adalah penghalang doa yang sangat serius. Untuk itulah pada saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan. Dan ini berkaitan erat juga dengan pikiran kita. Haleluya. Mengapa kita penting menguasai diri? Yang pertama, menguasai diri menunjukkan kemampuan mengendalikan pikiran. Ini menunjukkan bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran kita. Dan pikiran kita sangat berkaitan erat dengan hati. Dikatakan bahwa dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran yang jahat dan hal-hal yang lain yang tidak baik. Itulah hati yang berdosa. Itulah kita ketika kita hidup dalam dosa. Tetapi kita sangat bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hati kita yang kotor itu dibersihkan oleh darah Yesus. Sebagaimana dalam Ibrani 10 ayat 22. Oleh darah Yesus, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Oleh darah Yesus Kristus, kita telah dibersihkan. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Berarti dari sini kita sangat tertolong untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Di mana kita beriman kepada Yesus Kristus yang oleh darahnya telah membersihkan hati nurani kita yang jahat itu. Dan dari hati kita timbul hal-hal yang baik yang mempengaruhi pikiran kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran? Pertama, kita beriman kepada Yesus Kristus yang oleh darahnya telah menyucikan hati kita yang jahat dan memberikan kita hati yang baru. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur. Dan kemudian kita menghayati bahwa salah satu makna daripada baptisan itu adalah memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita memohon kepada Allah, diberikan kita hati nurani yang baik. Dari ayat ini kita sungguh bersyukur dan menyadari bahwa Yesus Kristus, pengorbanannya, darahnya, itu yang telah menyucikan hati kita. Dan itu mempengaruhi pikiran kita. Haleluya, puji Tuhan.
Jadi dalam perjalanan hidup kita sekarang, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk kita dimampukan mengendalikan pikiran kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah sudah benar-benar meyakini dan mengimani bahwa hati nurani kita dulunya yang jahat, yang penuh dengan dosa, oleh darah Yesus telah disucikan, telah dibersihkan? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, kita mengimani itu, kita bersyukur hati kita telah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga itu pun mempunyai dampak yang besar bagaimana kita berpikir. Sekalipun menghadapi berbagai macam hal. Karena memang ada banyak hal yang kita lihat, ada banyak hal yang kita dengarkan, ada banyak hal yang kita alami yang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Tetapi kembali pikiran itu harus dikendalikan dengan pertolongan dari Tuhan dan juga dengan keyakinan kita bahwa hati kita telah dibersihkan oleh darah Yesus. Haleluya. Mengapa kita penting menguasai diri? Yang kedua, menguasai diri menunjukkan kemampuan mengenali diri sendiri. Jadi betapa penting kita menguasai diri, karena menguasai diri itu menunjukkan bahwa kita mengenali diri kita. Jujur Bapak, Ibu, Saudara, sering sekali kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Makanya di surat Petrus ini, kuasailah dirimu. Ini ditujukan kepada pribadi kita, pribadi saya, pribadi kita masing-masing Bapak, Ibu, Saudara. Nah, menunjukkan kemampuan bagaimana kita mengenali diri kita. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan atas hal-hal yang baik yang kita rasakan, atas hal-hal yang baik yang kita alami. Contoh Bapak, Ibu, Saudara, kita mengalami damai sejahtera, syukur, puji Tuhan. Kita ada mengalami sukacita. Kita mengenal diri kita bahwa saya sedang bersukacita, saya sedang bersyukur, saya sedang memperoleh damai sejahtera, saya sedang tenang. Kenali diri kita dalam hal apa yang kita rasakan, dan itu kita syukuri. Dan kemudian selain kita bersyukur tentang hal-hal yang baik yang kita alami, yang kita rasakan, kita juga bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kita bersyukur atas hal-hal yang baik yang bisa kita laksanakan. Contoh Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa menasihati orang. Wah, kita mengenal diri kita dan bersyukur, Tuhan, aku bersyukur aku dapat menasihati orang sehingga dia terhibur. Kita mengenali diri kita, mungkin kita menolong orang lain. Ada lagi banyak hal yang baik yang kita lakukan, mendoakan orang lain. Kita mengenali diri kita dan bersyukur, Tuhan, aku bersyukur aku bisa mendoakan dia. Aku bersyukur aku bisa menasihati dia. Aku bersyukur aku memberikan ajaran, didikan, bimbingan kepada dia. Kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara. Jadi hal-hal yang baik yang kita alami, yang kita rasakan, dan hal-hal yang baik yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara? Karena kita menyadari bukan karena kemampuan kita untuk kita bisa merasakan hal-hal yang baik itu. Bukan karena kemampuan kita bisa berbuat hal yang baik itu. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh Roh Kudus. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara, kita selalu memiliki kerendahan hati. Bersyukur karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan hal yang baik itu. Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita hal-hal yang kita alami, hal yang baik itu. Tetapi tidak sampai di sana Bapak, Ibu, Saudara. Kita juga harus mengenali diri kita tentang hal-hal buruk yang kita rasakan. Kita juga mengenali diri kita tentang hal-hal buruk yang kita alami. Ada kalanya kita takut. Ada kalanya
kalanya kita khawatir. Ada kalanya kita cemas. Bapak Ibu Saudara, kita mengenali diri kita. Oh, aku takut. Aku khawatir, aku cemas. Kita mengenali diri kita. Ada lagi berbanyak macam perasaan-perasaan yang kita alami. Dan kemudian selain perasaan-perasaan yang buruk yang kita rasakan, yang kita alami, ada juga hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Itu juga kita harus sadari. Itu juga harus kita akui. Itu juga harus kita kenali diri kita. Contoh, saya melakukan kata-kata yang tidak berkenan, mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang membuat saya jengkel, atau saya merencanakan sesuatu hal yang jahat, atau saya bertindak kasar. Kita kenali diri kita, hal-hal buruk yang ada dalam diri kita yang kita lakukan, kita mengenalinya, kita mengakuinya. Itu sangat penting. Karena ketika kita menyadari, mengakui bahwa kita juga ada hal-hal yang buruk yang kita rasakan, ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan, tujuannya apa? Kita mengevaluasi diri kita. Tapi kan yang sering terjadi, kesalahan orang lain, itu yang kita lihat, itu yang kita kenali, itu semua. Dari diri kita gimana? Kita juga ada kesalahan-kesalahan, ada juga pelanggaran-pelanggaran. Ini penting, ketika kita mau menguasai diri, maka kita harus lihat juga hal-hal yang buruk yang kita rasakan, yang kita lakukan. Nah, dan kemudian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengenali diri kita akan hal-hal yang baik yang kita alami, akan hal-hal yang baik yang kita lakukan, akan hal-hal yang buruk yang kita rasakan, akan hal-hal yang buruk yang kita lakukan, kita tidak berhenti sampai di situ. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus melangkah dalam langkah yang berikut. Mengapa kita penting menguasai diri? Karena menguasai diri menunjukkan kemampuan memotivasi diri kita. Kemampuan memotivasi diri kita. Nah, kalau contohnya kita ada merasa tertekan, merasa cemas, kita berbicara jujur kepada diri kita sendiri. Kita berbicara jujur kepada diri kita bahwa kita sedang takut, kita sedang cemas. Nah, dalam ayat firman Tuhan yang saya bacakan kepada kita di sini, salah satu contoh bagaimana pemazmur memotivasi dirinya dalam Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Pemazmur di sini dia mengenali dirinya tentang hal apa yang sedang dia rasakan, tentang hal apa yang sedang dia alami, bahwa jiwanya merasa tertekan dan juga gelisah di dalam dirinya. Jadi tidak salah Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada hal-hal yang buruk yang Bapak, Ibu rasakan, kenali diri kita. Aku sedang gelisah, aku sedang takut, aku sedang khawatir. Kita mengenali itu, kita mengakui dengan jujur apa yang kita sedang rasakan. Tetapi kemudian kita berbicara jujur kepada diri kita untuk hal-hal yang baik yang kita mau lakukan, mengatasi segala hal-hal yang buruk tadi. Kembali dalam Mazmur 42 ayat 12. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Berkata kepada diri kita, berkata kepada jiwa kita yang gelisah, yang tertekan itu, berharaplah kepada Allah.
Juga Bapak Ibu Saudara, kadang kita khawatir, mengalami kekhawatiran. Kemudian kita ingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ketika kita khawatir, kita berkata, hai diriku, mengapa engkau khawatir? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan seperti itu kepada diri kita yang sedang khawatir, bahwa ada Allah yang memelihara. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kekhawatiran mulai menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, kita mengenali diri kita dengan jujur bahwa memang kita sedang khawatir. Tapi kita bangkit Bapak Ibu Saudara, berharap kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan Allah itulah yang memelihara kita. Dan akhirnya kita diberikan ketenangan, ada kedamaian dalam kehidupan kita. Sama seperti situasi kondisi keadaan yang terjadi sekarang. Dengan adanya penyebaran virus corona yang banyak kita dengarkan tentang virus corona, bagaimana dampaknya, akibatnya, dan lain sebagainya. Kita cemas, kita khawatir, kita takut. Kita kenali diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, aku takut, aku khawatir dengan apa yang saya dengarkan berita tentang hal yang terjadi akhir-akhir ini. Tetapi aku tidak mau terpuruk dalam kekhawatiran itu, kecemasan itu. Ada firman Allah yang menjadi pegangan pedoman dalam hidup kita. Sehingga kita berkata kepada diri kita, segala kecemasan, kekhawatiran saya dalam hal apa yang sedang terjadi saat ini, yang saya dengar, yang saya lihat, aku yakin Tuhan memelihara saya. Saya serahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu namanya kita mengenali diri kita, menguasai diri kita. Karena kita mengenal diri kita, berbicara jujur kepada diri kita apa yang terjadi. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa penting menguasai diri? Yang keempat, menguasai diri menunjukkan kesiapan diri kita menghadapi segala keadaan. Ada kesiapan diri menghadapi segala keadaan karena kita menguasai diri. Jadi penguasaan diri itu menunjukkan kesiapan kita menghadapi segala keadaan. Karena memang menjelang akhir zaman ini, kesudahan alam yang sudah semakin dekat ini, berbagai macam hal yang terjadi. Bahkan banyak orang oleh karena ketakutan yang begitu menguasai dirinya, hidupnya, akhirnya terjadi kepada hal-hal yang fatal dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada firman Allah yang adalah kebenaran, yang menerangi hati kita, yang menghibur kita, yang menolong kita. Firman Tuhan ini tidak berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kesiapan diri menghadapi segala keadaan. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, menghayati akan firman Allah. Kita meyakini firman Tuhan itu, kita memperkatakan firman Tuhan itu. Memperkatakan firman Tuhan itu bukan hanya kepada orang, untuk dengar orang, tapi memperkatakan firman Tuhan itu juga kepada diri sendiri. Karena firman Tuhan yang kita perkatakan, yang kita imani, itu membawa dampak yang besar dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dan dalam tindakan-tindakan kita. Dan selain kita meyakini firman Tuhan itu, maka kita semakin menerapkannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat kesaksian nyata dari hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana dia menghadapi berbagai keadaan dalam perjalanan hidupnya, dalam dia melayani Tuhan,
dalam dia mengiring Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, yang dialami, yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya dalam segala keadaan itu. Yang pertama, kita lihat bagaimana Paulus dalam perjalanan hidupnya, tantangan apa yang dia alami. Ada banyak sekali, tetapi ada beberapa yang kita mau dengarkan pada saat ini. Yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai dengan 34. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang satu kapal dengan dia. Mereka dalam satu kapal pada waktu itu 276 jiwa. Tadinya mereka waktu baru berangkat dari pelabuhan, selama beberapa saat mereka berlayar, begitu tenang suasana. Angin sepoi-sepoi. Tentu mereka berharap, wah, ini perjalanan bagus. Cuaca bersahabat. Tapi ternyata itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dikatakan terjadi mulai gelap, awan yang begitu pekat, dan akhirnya turunlah badai yang dahsyat menerpa kapal mereka. Selama 14 hari terombang-ambing kapal mereka. Nyawa mereka terancam. Bagaimana Paulus dalam suasana keadaan yang sedemikian itu? Tentu secara manusia dia juga ada takut, cemas, khawatir. Tetapi imannya lebih kuat. Justru dikuatkan dengan hal yang terjadi. Dia menguasai dirinya. Dia tidak larut dalam ketakutan. Dia tidak larut dalam kecemasan yang sedemikian mengancam nyawa mereka. Tetapi sebagaimana yang saya bacakan tadi, justru Paulus menasihati orang-orang yang satu kapal dengan dia dan berkata, "Makanlah dahulu, karena sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, tidak makan apa-apa. Ini penting untuk keselamatan kamu." Dan kemudian dikatakan di sana, "Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Apa yang dikatakan oleh Paulus? Memberikan ketenangan, kedamaian bukan hanya dalam dirinya saja, tetapi itu mempengaruhi semua penumpang yang satu kapal dengan dia. Memberikan kepastian bahwa mereka pasti selamat dari terpaan badai yang begitu dahsyat. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah kita lihat Paulus dalam keadaan demikian, dia tenang. Dia bisa menasihati. Dan dia memberikan kata-kata yang memberikan ketenangan kepada teman-temannya yang satu kapal. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 21 ayat 18. "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang."
Yesus pernah berkata demikian kepada para murid. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah mungkin pernah mengalami hal yang sedemikian? Bencana alam, cuaca yang begitu buruk, ketika Bapak Ibu dalam perjalanan naik kapal, atau mungkin kendaraan yang lain, pesawat dan lain sebagainya. Saya punya pengalaman pernah Bapak Ibu Saudara, naik kapal feri. Tadinya sama, waktu mau berangkat itu masih bagus cuaca. Tapi tiba-tiba ketika di pertengahan terjadi arus yang begitu kencang, gelombang juga yang begitu kencang. Dan saya mulai dikuasai oleh ketakutan, kecemasan. Karena bukan hanya saya aja di dalam kapal feri itu, selain banyak orang, ada istri saya sedang mengandung, anak saya yang kecil, kemudian juga ada ibu saya juga yang sudah tua. Jujur Bapak Ibu, saya menyadari dan mengakui, mengenali diri saya sedang takut. Tetapi kemudian dalam hati saya timbul suatu pengharapan. Dan kemudian saya diingatkan dalam hati saya, mengapa engkau takut? Kamu melihat arus yang begitu kencang, gelombang yang begitu kencang. Siapa yang berdaulat atas alam semesta ini? Ketika itu timbul di hati saya ditegur. Dan saya mengendalikan diri saya. Dan saya berdoa. Saya serahkan semua sama Tuhan. Dan akhirnya saya diliputi dengan damai. Walaupun itu memang masih dalam perjuangan. Dan pada akhirnya bisa tiba dengan selamat. Puji Tuhan. Dan kemudian kita lihat Bapak Ibu Saudara, pengalaman apa lagi yang dihadapi oleh Paulus. Selain bencana alam yaitu badai yang menerpa kapal mereka. Yang kedua, yaitu Paulus dan Silas. Mereka didera, dipenjarakan, dan dipasung. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 26. Dikatakan demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka didera, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Mereka bukan melakukan kejahatan yang membuat mereka pantas masuk ke situ. Paulus dan Silas memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Tapi mereka dimasukkan dalam penjara. Kalau mau melihat situasi kondisi keadaan yang mereka alami, bagaimana mungkin dia bisa berdoa? Kalau mau melihat situasi keadaan yang begitu berat yang mereka alami, bagaimana mungkin bisa menyanyikan puji-pujian kepada Allah? Tetapi Paulus dan Silas, mereka menguasai diri. Mereka tidak hanyut dengan apa yang sedang terjadi. Dan itu membuat mereka tenang dan mereka bisa berdoa. Bahkan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang didengarkan oleh orang-orang yang lain yang ada dalam penjara. Dan kemudian sesuatu hal yang ajaib, gempa bumi terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan belenggu mereka semua pun terlepas. Luar biasa Tuhan.
Itu hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menguasai dirinya, dan dia bisa tenang, dan dia bisa berdoa, dia bisa menyanyi, memuji Tuhan. Saya juga pernah punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara, di mana saya diliputi oleh ketakutan. Bahkan orang sudah banyak pergi mengungsi. Saya juga mulai takut. Saya begitu cemas. Tapi kemudian, kenapa saya harus diliputi oleh ketakutan ini? Saya mulai mengendalikan diri saya. Dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan tolong mampukan saya. Dan muncul di hati saya untuk menyanyikan pujian. Dan saya menyanyi. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Ketika saya menyanyikan pujian itu, saya benar-benar dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan saya tidak pergi untuk ke tempat yang lebih aman. Dan ternyata memang Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, dan semua berjalan dengan aman. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada mengalami hal yang membuat takut dan cemas, kuasai hati, kuasai diri kita, bernyanyi dan berdoa. Itu memberikan kita kemenangan. Itu memberikan kita kedamaian. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang ketiga, apalagi yang dialami oleh Paulus? Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai dengan 25. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Paulus ini ketika Festus berkata kepada dia, "Engkau gila, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Itu suatu perkataan yang begitu berat, yang begitu menghina. Tapi bagaimana Paulus? Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Justru Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Coba kalau Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang ngomong kayak gitu sama kita, ya, mungkin kita sudah lebih gila lagi. Dengan kata-kata yang macam-macam akan bahas, wah gini semua. Kalau kita memang tidak menguasai diri kita, terpancing dengan hal yang sedemikian, akhirnya kita ikut hanyut juga jadinya. Kalau kita sudah ikut terpancing marah, siapa yang tidak pernah marah? Ya, saya juga pernah marah. Bapak Ibu Saudara juga, iya kan? Kita akui itu, oh saya marah, tapi nggak boleh terus berlarut-larut dalam kemarahan itu. Kita harus ada saling mengampuni. Karena firman Tuhan katakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi harus dikontrol. Ketika kita ada marah emosi, penting pengendalian diri. Di sini Paulus luar biasa bagaimana dia mengendalikan dirinya. Puji Tuhan.
dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang pernah mengatakan hal yang tidak baik kepada kita, yang hal menghina kita. Apakah Bapak Ibu terpancing? Mungkin ada yang terpancing, tapi ada juga yang bisa menguasai dirinya. Akhirnya bisa menang menghadapinya. Jadi pengendalian diri, menguasai diri sangat penting dalam menghadapi apapun. Di masa-masa sekarang, di akhir zaman ini, ada banyak hal yang memancing emosi kita. Ada banyak hal yang memancing amarah kita. Bahkan di media sosial juga ada banyak hal yang membuat memancing kita bisa marah. Oleh karena itulah diingatkan kepada kita supaya kita menguasai diri. Karena di akhir zaman ini semakin banyak keributan-keributan yang terjadi. Oleh karena itulah dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Kita harus menguasai diri juga. Hal yang sedemikian. Dan sekali lagi, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu menguasai diri. Oleh karena itulah kita butuh pertolongan Roh Kudus. Dan kita bersyukur Roh Kudus menolong kita untuk mengendalikan diri kita. Kemudian yang keempat, apalagi yang dialami oleh Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang dapat kita pelajari dari yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius? Paulus dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Tetapi dia tidak dikuasai dengan kecemasan, ketakutan bahwa dia akan tidak lama lagi akan mati. Akhirnya dia takut, cemas, enggak. Tapi justru dia bisa mengendalikan dirinya dan dia memberikan nasihat kepada Timotius sebagai generasi penerus dengan berkata kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Puji Tuhan. Ternyata Paulus saat-saat mau menghadapi kematian pun dia mengendalikan dirinya. Dia tahu tidak lama lagi dia tinggal di dunia ini. Dan dia yakin bahwa Tuhan mengaruniakan kepadanya mahkota kebenaran. Bagaimana dengan kita semua Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita masih diliputi oleh kecemasan, ketakutan kalau waktunya nanti kita meninggalkan dunia ini? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus tolong kita, mengendalikan diri kita, bahwa kalaupun saatnya Tuhan panggil kita, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Kita kembali mengingat firman Tuhan bahwa memang dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal. Inilah sementara saja. Tetapi di surga Tuhan telah sediakan tempat yang abadi, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang Allah sediakan sendiri untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tentu kita sangat berbahagia. Inilah yang membuat Rasul Paulus tidak takut menghadapi kematian. Bahkan dia berkata kematian itulah keuntungan. Dia beristirahat dalam damai sejahtera. Saya sudah banyak menyaksikan jemaat-jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan di akhir hidup mereka, dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Saya sendiri pun bangga dan berkata, Tuhan, luar biasa Tuhan berkarya. Ada yang Tuhan panggil dalam damai sejahtera setelah bernyanyi, beberapa menit setelah selesai menyanyi, Tuhan panggil dalam damai sejahtera. Ada beberapa menit setelah berdoa, kemudian Tuhan panggil dalam damai sejahtera.
Ada yang saya lihat yang dipanggil Tuhan itu dia tersenyum dan dia meninggal dalam Yesus. Luar biasa. Saya juga berdoa, Tuhan tolong saya supaya saatnya juga ketika Tuhan panggil saya dipenuhi dengan damai yang dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita berdoa, kita dapat berdoa. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara memperkatakan firman Tuhan dan mengimaninya. Seperti Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus dalam pengalaman hidupnya begitu banyak yang membuat dia tidak berdaya dan tidak mampu. Tetapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia tahu bahwa Yesuslah sumber kekuatan yang memberikan dia kemampuan. Demikian juga kita pada masa sekarang di akhir zaman ini. Dengan berbagai macam hal yang terjadi, yang kita alami, yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Kita yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang memberikan kita kemampuan. Bukan dari diri kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang yang telah dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Dan dalam perjalanan hidup kita sekarang, dengan berbagai macam hal yang terjadi, kita punya keyakinan sebagaimana firman Tuhan ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu lagi suasana baik atau lagi sedang mengalami berbagai macam hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa. Sebagai orang yang beriman, berpegang teguh kepada firman Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat seperti suasana sekarang, keadaan sekarang, ada saudara-saudara kita seiman, bahkan para hamba Tuhan akhirnya meninggal. Allah turut bekerja dalam hal itu. Bukan berarti mereka kurang iman dan apa semua, enggak. Kita enggak bisa menuduh yang macam-macam tentang hal itu Bapak Ibu Saudara. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada para hamba-hambanya. Tapi ada juga yang sudah sakit atau bahkan sudah sekarat. Allah turut bekerja dan Tuhan berikan keluputan, disembuhkan oleh Tuhan dari virus corona ini. Yang tadinya sudah sesak napas, sudah susah payah. Tapi Allah juga turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan luputkan itu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa memang kita menjaga diri kita, kebersihan dan lain sebagainya. Perlu itu kita lakukan. Tetapi di atas daripada itu adalah penyerahan diri kita, keyakinan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin saja memang Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup kita, puji Tuhan. Tapi kalaupun diizinkan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud tujuan yang baik untuk kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada kita. Bukankah Dia telah membayar kita dengan harga yang mahal? Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus. Itu artinya kita milik kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang menjaga, melindungi kita. Dan kalaupun diizinkan mengalami sesuatu hal, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Pencobaan-pencobaan apa yang sedang kita alami sekarang? Kalau kita lihat, ingat lagi firman Tuhan tadi. Kita harus memandang bahwa itulah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Dan kita percaya Allah setia dan Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di masa-masa lalu pun sudah banyak mengalami tantangan, persoalan, pergumulan. Dan Tuhan telah menolong kita dan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, demikian juga bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dia setia, Dia menolong kita. Serahkan hidup kita kepada-Nya. Kuasai diri kita untuk kita tenang, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang menguasai dirinya lah yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa dia bisa menguasai dirinya? Dia percaya Tuhan yang memberikan dia kemampuan, kesanggupan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ketika semua berjalan dengan baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan ketika kita diberkati menunjukkan bahwa semua itu anugerah Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan. Kita bersyukur karena itu anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, persoalan-persoalan yang terjadi, kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bisa mengucap syukur ketika menghadapi tantangan persoalan yang sedemikian? Karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Tuhan punya maksud tujuan yang terbaik untuk kita semua. Ketika kita mengucap syukur di masa-masa yang sulit Bapak Ibu, itu menolong kita tidak putus asa. Itulah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mengucap syukur dalam segala hal. Filipi pasal 4 ayat 7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Itulah yang kita pikirkan. Itu namanya mengendalikan diri kita, pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan betapa pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan. Dan untuk kita bisa menguasai diri karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang sudah menyucikan hati kita. Dan itu mempengaruhi pikiran kita bagaimana kita berpikir. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengendalikan diri kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kita mengenali diri kita. Kita mau menyemangati diri kita. Kita mau melangkah untuk hal yang maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan nyanyian pujian dari Kemenangan Iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Hati kita diberi keteduhan, hidup kita diberikan kedamaian, hidup kita sentosa dalam Yesus. Puji Tuhan. Sentosa dalam Yesus, bersama sepenuh oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Hai suara yang bersorak, terdengar olehku, nyanyian malam-malam nyata kepadaku. Sentosa dalam Yesus, bersama sepenuh oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus, tidak yang dikhawatir, pencobaan dan dosa sudah tersingkir.
jadi senjata sentosa dalam Yesus bersama sepenuh oleh sebab cintanya hatiku telah teguh. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sentosa dalam Yesus, ya dan amin. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Yesuslah yang menolong kami, yang memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman Allah, betapa pentingnya kami menguasai diri menghadapi segala keadaan. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus yang memampukan kami menghadapi berbagai keadaan ini, untuk kami bisa mengendalikan diri, mengenali diri kami, menyemangati dan juga memotivasi diri kami sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari Tuhan tolong kami. Kami bersyukur telah mendengarkan bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya berbagai hal yang dia alami, tetapi dia boleh menang menghadapi semuanya itu. Dia bisa mengendalikan diri, dia berdoa, dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Dan puji Tuhan, kami sangat diberkati. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, demikian juga pada saat-saat sekarang ini Tuhan, kami mengakui Tuhan, kami melihat diri kami. Kami juga kadang takut, kadang khawatir, kadang cemas. Tetapi kami tidak larut di dalam ketakutan dan kecemasan kekhawatiran itu. Firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oleh karena itu, apapun yang membuat kami cemas, apapun yang membuat kami khawatir, apapun yang membuat kami takut, kami serahkan semua kepada Allah yang kami percaya. Karena Allah dalam nama Yesuslah yang memelihara kami. Kami berdoa Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, baik pemerintah dan juga semua lapisan masyarakat. Kami berdoa Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menghalaukan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk kota Bima, Kabupaten Bima di mana kami ada. Tuhan memberkati kota dan kabupaten ini ya Tuhan. Karuniakanlah kedamaian dan sukacita. Dan kami berdoa ya Tuhan, perlindungan-Mu atas kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dan kita saling mendoakan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Shalom.